berbulan-bulan, berminggu-minggu dengan kesibukan kita masing-masing. Iya. Kembali lagi bersama kami Broadcast, dan Hari ini kita membicarakan masalah tentang kesuksesan seseorang yang tidak ada batasnya sebenarnya. Oke. Dengan kreativitas. Di studio udah hadir, mari kita sambut Gondrong Labanan dan Adit Makardi. Wah, ini Adit Makardi dengan Gondrong Labanan. Mari kita saksikan sambil belajar jadi YouTuber yang namanya melambung seperti Gondrong Labanan, Adit Makardi. Kita ambil pelajarannya. Mari kita saksikan. Caca. tepuk tangan dong kan. Lamun ya. Gimana? Oke, terima kasih pertama-tama untuk Mas Gondrong, Mas Adit udah berkenan buat datang di Broadcast. Broadcast. Udah terkenal belum? Belum. Gimana? Terus. Gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Mas Adit gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Sehat ya. Bagaimana YouTube? Lancar. Lancar, Mas Adit masih lancar. Ya? Ini sekedar informasi. Mereka berdua ini salah satu YouTuber yang agak up di Kabupaten Berau. Buktinya sudah punya silver play button. Oh, iya. Dan faktanya Mas Gondrong tuh udah punya hampir 2 ya Mas ya. Oh. Mas Gondrong Labanan sudah punya 2 channel. Mantap. Strateginya yang mumpuni, guys. Channelnya yang satu sudah hampir tembus. Udah tembus apa udah hampir Mas? Yang satu yang baru. Yang baru Gondrong Labanan New ya? Iya, sudah 100 lebih. Sudah 100. Oh. Yang baru Gondrong Labanan New. Sudah 100 lebih subscribe. Mantap loh. Memang strategi dia memang ampuh. Lebih. Berarti sebentar lagi udah punya 2 silver play button. Iya, betul. Ntar lagi Mas Adit nyusul. Sebenarnya kalau dapat ini harus subscriber 100.000. Iya. 100.000. 100.000 ya. Oke. Konten sama berdua ya. Sama dia. konten mancing. Nah ini kan satu Gondrong Labanan, satu Adit Makardi. Ada lagi nggak ini belakangnya lagi? Segah siapa gitu kan? Gak ada YouTuber yang lain juga. Faktanya Mas Gondrong ini dia memulai YouTuber sama Mas Adit ini dari Bawah. bukan. Sama-sama konten memancing. Ini siapa? Broadcast cantik. Bagus. Bukan dari bawah. Maksudnya dia punya sarana itu emang sederhana, Bro. Ngeteknya pun dari handphone. Ya Mas Gondrong ya? Kalau saya semua pakai handphone. Mas Adit juga dari handphone Ya, awalnya juga sama dari handphone. Tapi Oke. kalau sekarang gimana? Sekarang ya alhamdulillah dari hasil YouTube kita ganti jadi beli kamera gitu. Beli kamera. Cakep. Kalau Mas Gondrong masih tetap dengan HP. Ngeditnya pakai HP, ngerekamnya pakai handycam. Oh. Patut. Tayangan-tayangan Gondrong Labanan kameranya bersih semua, gambar-gambarnya. Ngedit pakai HP, ngerekam pakai handycam. Terima kasih info. Handycam. Jadi handycam ini dari dulu atau baru-baru aja? Baru, Mas. Oh, baru. Semenjak monetize ya Mas? Iya, kalau sudah dapat gajian baru beli. Iya. Bicara masalah gajian. Iya. Dapat gajian baru beli. Sekarang kita tunggu berapa gaji Gondrong Labanan 1 bulan, yang membuat para YouTuber baru para semangat semua. Udah semangat termasuk Henley channel. Semangat. Bentar dulu kalau masalah gajian. Next, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana sih historinya Adit Makardi sama Mas Gondrong Labanan ini start ke YouTube? Gua mulai dari Adit dulu ya bro. Iya, oke. Mas Adit gimana dulu? Startnya dari YouTube tuh gimana sih? Awalnya Mas historinya? Historinya gini. Ya. Ini panjang ceritanya. Iya, Gak apa-apa. Kita 2 hari 2 malam juga kita jabanin ya bro. Jadi
pertamanya saya itu tahun 2017 akhir. Itu kondisinya pada saat itu masih kuliah di Samarinda. Nah, pada saat itu saya itu memang hobi mancing dari dulu dan sering banget nonton video mancing di YouTube. Nah, itu saya ingat channelnya namanya Mr. Amarji sama Luka Mancing. Itu bener-bener saya ingat itu. Tunggu bro, ngopi dulu kan, ngopi. Udah. Start Caca. Jadi saya sering banget nonton itu, terus berdua sama adik saya nonton kan. Terus si Mr. Amarji ini dia diwawancara sama media, sama koran gitu. Diwawancara dan di situ dia menyampaikan kalau dari hasil nge-YouTube dari konten mancing itu dia dapat puluhan juta dari konten nge-YouTube itu dia. Itu posisi Mas Adit masih di Samarinda? Masih di Samarinda, masih kuliah waktu itu. Dan dari situ saya baru kepikiran kenapa kok enggak order food you love with Food Panda. Buat konten juga, kenapa nggak ikut-ikutan juga? Karena saya hobi mancing juga. Mancing gitu. Selain hobi, ya gimana ya? Selain hobi gimana tuh? Selain hobi kita ada apa ya? Refreshing ya. Bisa buat kenang-kenangan gitu loh. Bisa buat kenang-kenangan videonya. Bener. Itu. Ya, sama mengisi story. Nah, sambil mancing, hobi tersalurkan, story pun dapat, kenang-kenangan semua. Oke tuh Mas, mantap. Berarti Mas Adit ini bukan orang yang ngikutin. Sekarang kan lagi bukan, dia by passion. Artinya dia mancing itu by passion, memang dia memang dia mau kan, dia hobi memang tulus gitu kan. Dan kenapa tidak hobi dijadikan penghasilan juga kan? Sebenarnya itu bonus sekali Mas Adit ya? Ya betul. Terus mulainya gimana tuh? Mulainya akhirnya di bulan 3, saya ingat banget bulan 3, pokoknya bulan Maret itu saya mulai bikin channel waktu itu. Dan video pertamanya itu video tentang tutorial mancing. Karena masih itu berapa juta yang nonton pertama? Wah, ratusan juta. Nol, Pak. Itu yang nonton nol, Pak. Nggak ada yang nonton. Yang nonton paling, nol ya? Paling yang nonton adik saya, sama keluarga saya. Itu yang nonton. Itu juga dipaksa. Itu udah berapa tahun? Coba mana deh HP-mu deh. Itu pun dipaksa nontonnya ya. Nah, jadi dari situ akhirnya waktu itu saya memang ngebet banget. Jadinya di bulan 3 itu dalam 1 bulan. Ini ya Bang Nedi cerita video pertama. Berapa orang yang menonton? Itu pun dipaksa. Bulan saya memenuhi syarat. Jadi YouTube kan ada syaratnya ya. Nah, jadi dalam 1 bulan memenuhi syarat. Dan akhirnya itu tercapai. Gitu. Dan akhirnya tercapai. Saya juga nggak nyangka kok bisa sebanyak itu penontonnya waktu itu. Itu tahun berapa? 2018. 2018 itu algoritmanya sudah 1000 sub dan 4000 jam tayang? Iya, sudah. Itu ya. Oh. Jadi menuju ke monetisnya seberapa bulan Mas Adit? Dari awal 3 bulan, 4 bulan. 4 bulanan. 4 bulan. Udah bisa monetize. Iya, udah monetize. Luar biasa, Bro. Nah, kalau Mas Gondrong gimana nih? Katanya ada kesinambungan ya? Nah, ini giliran Mas Gondrong. Ceritanya dari awal. Oke, kita dengarkan, saksikan nih si Mas Gondrong nih. Yang berdua. Maksudnya saling bantu lah. Bukan. Inspirasi dari Mas Gondrong ini gurunya ya Mas Adi. Oh, jadi gitu ya Mas ya? berawal dari Betul sekali. Ceritanya gimana tuh Mas Gondrong? Ini diceritakan? Iya. Oh, iya. Bisa ditunggu. Martabak. Lucu Mas Gondrong nih. Lucu. Ya diceritakan Mas Gondrong ayo. Gini Mas. Nah, Assalamualaikum dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dulu Mas. Itu yang paling ditunggu cuy. Kalau salam harus dijawab. Iya. Waalaikumsalam. Tak ulangi kalau begitu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos gandos. Gini Mas ceritanya itu. Caca. Awalnya kan saya ini kan jualan bakso. Oke. Ada warung bakso, sebelahnya warung pancing. Nah setelah itu kenapa Mas Adit itu beli pancing ke rumah saya? Kok habisnya kok banyak-banyak? Kadang-kadang habis 700.000. Kadang sekali beli 800.000. Terus saya sering ngikuti videonya, aku tonton. Kok
Terus tak tanya, sampean kok bikin video terus ini ada bayarannya kan? Oke. Nah dibilangnya ada. Ada ya? Dari situ aku belum percaya sih. Oke. Kalau ndak salah itu sampai tak datangi ke rumahnya kok. Iya, iya Mas Adit ya? Iya aku tanya-tanya tentang YouTube itu. Terus. Baru memang ada datanya di HP. Wah ini loh gitu dipameri saya waktu itu. Wah, ini aku loh. Besoknya ndak nunggu kapan-kapan, ndak nunggu lama, besoknya saya langsung mancing rekaman. Jadi sudah ndak jualan bakso Mas? Jualan. Oh tetap jualan bakso. Tak sempatkan mancing, besoknya itu langsung pakai HP ku bawa, ku sangkutkan di kayu. Ya langsung rekaman saya mancing. Lah kok ndak taunya kok ketemu juga di rawa. Waduh malu aku Mas. Iya malu lah. Jadi tanpa settingan tuh sama-sama di rawa ya, mancing ya waktu itu ya. Iya. Maksudnya nggak sengaja tuh kayak gimana kebetulan? Itu jadi satu frame nggak? Kalau waktu di video saya masukkan beliau. Oke. Jadi waktu itu awal mulanya gini sebenarnya. Gimana? Sebelum apa ya? Sebelum Mas Gondrong saya beli pancing tuh ya. Nah itu kita sudah janjian buat mancing bareng di lokasi itu. Oke. Nah akhirnya di situ Mas Gondrong belum itu baru saya. Nah terus pas besoknya ternyata dia mancing lagi ke tempat itu. Dan di situ yang saya kaget, dia itu ngerekam dia mancing. Kameranya HP-nya ditaruh di batang pohon cagak 3 seperti ini. Apa itu tripod apa gimana sih? Siniat. Ada tripod. Ya ceritanya sebagai pengganti tripod. Iya, tripod alam lah ya, 3 juga. Ya itu yang saya salut. Tripod alami dekat gagang kayu. Tripod alami lah itu guys. Nah itu cerita Gondrong Labanan awal mula jadi YouTuber. Nah jadi para YouTuber pemula semangat. Maksudnya banyak kan orang di luar pengen banget nge-YouTube tapi nggak punya alat, alasan. Nah, kalau Mas Gondrong langsung bikin besoknya itu. Jadi kita ketemu waktu itu di situ di satu lokasi. Itu tanpa janjian. Luar biasa ya, emang niatnya besar ya bro. Iya. Tapi semua terbayar dong dengan silver play button ya kan? Iyalah, kita kapan? Kita langsung gol. Tidak semudah itu. Terus gimana Mas Gondrong? Setelah itu terinspirasi dari Adit. Nah terus kan ngeditnya, ngedit video. Gini, maaf nih, saya potong ya. Kalau Adit kan mungkin anaknya kan milenial nih, umurnya baru. Kayak Mas Gondrong, apa? 45. Ya jangan ditua-tuakan. 41 Pak. Terus itu gimana? Maksudnya inspirasi kayak ngedit video apa segala macem? Karena videonya tuh sederhana bro. Pasti kan juga Mas Gondrong kepikiran mungkin ya, kalau gua aja pasti mikir gini, aduh ntar yang ngedit gimana ya? Iya, ngedit gimana? Masa mau langsung upload aja nggak mungkin kan, mentah-mentahan. Yang pasti diedit Mas. Iya. Itu gimana? Belajarnya dari YouTube juga. Cerita lagi nih. Iya cerita lagi. Iya dong. Assalamualaikum lagi dong. Ngelucu. Kalau nggak pakai yang dapat ikan, alhamdulillah Mas. Itu pertama ya dulu kan udah salah tanya Pak Adit juga, Mas Adit. Ngeditnya pakai apa, alatnya apa, ini. Dikasih tahu sama Mas Adit. Akhirnya ya tak pelajari dan tak perdalam di YouTube itu, belajar juga dari YouTube. Iya. Gitu. Karena banyak belajar ya di YouTube juga ya, ngedit. Nah terus? Weh, siapa nih? Baru ini tamu nodong. Ngopi aja. Apalagi? Tamunya ngekik. Nah, setelah itu nguploadnya lama nggak? Apakah video itu yang pertama Mas Gondrong rekam itu juga yang Mas langsung upload? Atau bikin jelek nih? Maksudnya dievaluasi dulu. Dievaluasi dulu. Ya itu loh susahnya kalau mancing Mas. Kadang kalau dapat ikannya sedikit atau kurang puas ya enggak diupload. Kita mancing lagi besoknya gitu. Gitu kalau mancing susahnya di situ, enggak sekali jadi. Ini kalian berdua nge-YouTube udah berapa tahun? Saya 2 tahun. 2 tahun. Mas Gondrong berarti jauh lebih muda ya? 2 tahun juga sama? Selisih setahun. Oh selisih setahun. Berarti baru setahun ya? 3 tahun Pak sampai aku 2000. Oh, iya. Saya 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Bulan 3. Oke. Mas Berarti aku 2 tahun kurang. 2 tahun kurang. Setahun lebih. Kurang ya. Ini kebanyakan main di rawa kayak gini ya. Wah, lupa aku Cak. Bulan 11 2 tahun, Pak. Itu lucunya. Lama YouTube pun sudah tidak ingat lagi. Berapa tahun sampai lupa.
lumut. Ya. 2018 akhir aku tidak salah. Aduh, ada kopi. Terus gini, Mas Gondrong, ini ini terkait dengan jaringan ini, Mas Gondrong sama Mas Adit. Di sana tuh kan kayaknya susah ya jaringannya. Itu perjuangan kalian sampai sejauh mana? Kalau pengen ngupload video misalnya, apa nyari wifi gratis? Apa mungkin uploadnya di bawah tower menara Telkomsel misalnya? Pohon pisang kayak apa segala macam gitu. Gimana tuh? Kalau saya sendiri waktu itu ya, kebetulan kan kampung kita ini kan beda. Oh iya beda ya? Mas Gondrong ini Labanan Makmur, saya di Labanan Makarti. Oke. Nah jadi di tempat saya itu nggak ada. Jadi jaringan apa ya? Jaringan 4G. Jaringan 4G waduh nggak ada. Jaringan 4G nggak ada, IndiHome apalagi kan karena jauh. Nah jadi kalau setiap mau ngupload kita pergi dulu ke kampungnya Mas Gondrong ini. Oke. Jadi kadang saya waktu itu kan Mas Gondrong ada pasang wifi di warung baksonya, jadi saya main-main ke sana, itu ngupload di sana. Kadang cari ya warung-warung kopi lainnya lah, untuk ngupload video gitu. Jadi sampai segitunya bro. Perjuangannya gitu loh. Perjuangannya, emang niat jadi YouTuber kan? Warung baksonya di yang mana sih Mas? Di bawah pohon mangga. Gue tahu. Pas di Simpang 4 Kampung Labanan. Simpang 4 Kampung Labanan. Labanan Makmur. Tahu nggak lu? yang kantor polisi sama lagi berarti? Ya, Jauh lagi. dong, jauh. Oh, jadi asal mula Gondrong Labanan, pengusaha bakso, hijrah ke YouTube. Jauh masih. Terus gini, Mas Gondrong, itu kan basicnya kan jualan bakso ya. Iya. Terus memutuskan jadi YouTuber itu udah niatan dari hati atau udah izin sama istri misalnya? Kan secara visual ya, secara nyata ini Visual kan visual itu maksudnya kayak real ya, nyata gitu. Secara nyata kan nggak, YouTube kan nggak ada yang dijual kan. Ini menjual-jual konten Jadi kan. maksudnya gini Mas Gondrong. Gimana? Kalau jualan bakso, Iya. Ada pentol ya? pendapatan Mas Gondrong itu pasti. Iya. Kelihatan. Tiap hari iya. nih. Iya. 15.000. Yang dijual juga ada. Bakso. Kalau YouTube kan Konten. ngabisin waktu nih, pertama mancing. Ya mungkin orang hobi, Ya, oke. itu sangat apa? Iya, itu betul sekali Bang. Betul sekali Bos. Q. Semua para YouTuber pemula mestilah itu jadi permasalahan. Selalu itu yang jadi masalah para YouTuber pemula, tapi tetap semangat, caca, gaskan. Ya, enak gitu buat ngabisin waktu. Dan buat ngedit, buat nunggu orang-orang buat nonton. Apa yang bikin keyakinan Mas Gondrong untuk ya udahlah aku lakuin deh. Ini buat Jadi YouTuber aja deh. YouTuber mancing. Gak usah jadi jual bakso gitu. Saya jawab ya. Iya boleh. Jangan dijawab. Gini Mas ceritanya. Dulu itu ndak ada namanya saya mau jadi YouTuber itu. Ndak ada. Iseng aja. Saya kan hobi mancing. Oke. Jadi waktu itu juga mancing. Terus dengar Mas Adit katanya dapat duit dari YouTube itu. Ya ikut-ikut lah, iseng-iseng gitu ceritanya itu. Oke, berhadiah. Jadi ya sesibuk apapun yang namanya hobi tak sempatkan mancing. Oh gitu. Kadang jualan bakso itu 2 jam aku sore mancing. Iya. Lah ya ngeditnya bisanya itu ya seadanya segitu. Jadi nggak ngejar wah ini harus rame, ini nggak ada pikiran begitu. Jadi lihat YouTube, di YouTube kan udah tak upload. Oke. Kok ada videoku, wah senengnya bukan main, wah aku masuk YouTube. Wah, gitu. Padahal dia sendiri yang upload. Tak setel berulang-ulang, woi mantep ini ya. 200.000 Iya. Terus dari istri ada komplain nggak? Nggak ada, yang penting kita kan bisa ngatur waktu. Oke. Oh, iya. Sebentar Pak, ntar bro gue potong. Itu gaji pertama dari YouTube-nya Mas Gondrong berapa sih? Gaji pertama gitu setelah monetize. Apa sama ya, 1 juta? Ini pengetahuan bagi YouTuber pemula. Para pengikut Gondrong Labanan, saksikan video ini. Gaji pertama setelah monetize Gondrong Labanan. 300 ya Dit? Itu ambang batas. Ambang batas pencairan minim ya? Iya. Itu Pertama kali dapat duit dari YouTube. Pertama kali cair sampai ke tangannya dia. iya maksudnya awal. Kayak waduh, saya nggak percaya dapat uang dari Ya. konten gitu. Itu berapa sih? Kalau ndak salah antara 7 sampai 8. Enggak 7 juta 8 juta ya. Iya. 7 juta Pertama. lebih.
Pertama 7 juta. Iya, Pertama. segitu. Subhanallah. Pertama. Tapi itu hitungannya gini, satu video atau semua video digabungin gitu? Sudah dikumpul berbulan-bulan itu. Oh gitu. Nah kalau Berapa bulan, Dit? 6 bulan kan? Iya kayaknya. Nah, nunggu sampai pinnya datang kan? Mungkin ya sekitar 6 bulan dari awal, 6 bulan baru cair itu, baru cair semua. Oh jadi ini ya disatukan gitu ya buat Iya. pencairan gitu. Dia setelah menunggu pin Google dari Malaysia ya? Iya, dari Malaysia. Dari Malaysia datang, Bro. Oh Malaysia. Ya lewat kantor pos baru untuk syarat monetisnya itu ya. Gitu, ceritanya gitu. Nah kalau Mas Adit sendiri untuk pertama kali berapa? Untuk pertama kali sampai orang tua saya nggak percaya waktu itu. Iya. Karena kondisi saya waktu masih kuliah Oke. itu hampir 12 juta pertama kali cair. Pertama kali cair dari YouTube. Dari YouTube. Itu benar-benar itu beneran kan bilangnya orang tua juga. Kamu nyuri ya? Iya, kamu. Bawa 12 juta. Mas Gondrong ini katanya pernah dikatain jadi YouTuber miskin. Ya, Mas ya? Wah iya betul. Itu gimana ceritanya, Mas? Alah ya teman-teman itu. Heeh. Iseng-iseng lah mungkin. Heeh. Katanya sampai jadi YouTuber, Mas. Motor aja jelek kok tetap begitu. Nah, itu loh. Tapi kan saya maksudnya dengan gaji besar tapi kok gitu-gitu aja. Bukan, dia waktu start dari awal, Bro. Dikatain YouTuber miskin. Oh, Katanya YouTuber. Kok hidup lo gini-gini aja? nah gitu. betul itu, gitu ceritanya gitu. Itu gimana, Mas? Ya, ya. Nanggepinnya gimana? Teman-teman sendiri sih sebetulnya. Udah jadi YouTuber kok motornya tetap jelek kan gitu. Ya kita ya kadang ya bisa emosi ya bisa nyantai kalau sudah begitu. Ya kadang ya bisa emosi namanya orang. Tapi sekarang gimana tanggapan teman-teman? Wah enggak berani bilang. Mau mata pancing di sini. Mau gue beli ya? Lu mau gue beli? Kok sampai ngomong lagi begitu ya tak kasih rokok. Nah diam. Ayo, mantap toh. Mantap loh. Pokoknya nggak mau tahu ya sekarang ya Mas ya. Nah kalau kembali ke Mas Adit tuh yang tadi orang tua nggak percaya. Gimana Mas Adit tuh kayak ini beneran loh, ini hasil dari anakmu sendiri. Terus gitu. meyakinkan orang tua bahwa ini saya adalah ini uang saya sendiri. Iya, ini bukan hobi yang buang-buang waktu, tapi ngasilkan gitu loh. Gimana ya? Ya sedikit ribet sih menjelaskan orang tua karena orang tua kan nggak paham masalah seperti ini kan. Jadinya ya pelan-pelan dikasih tahu gitu. Oke. Kebetulan kan jaraknya jauh, jadi gimana meyakinkan jarak jauh nih? Oke. Tapi kalau untuk dari adik-adik kan percaya, adik-adik saya kan karena dia ngerti, karena tahu. Ya pelan-pelan lah dikasih tahu, akhirnya emang percaya gitu. Dan akhirnya semua mensyukuri lah ya. Ya alhamdulillah lah. Nah sekarang YouTube terbaru, video terbaru kapan Mas? Video terbaru kalau nggak salah seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Kalau Mas Gondrong? Tiap hari. Tiap hari. Gua tahu Bang, dia tiap hari. ya. Itu handphonenya ampun, Bro. Masalahnya begini Mas. Gimana? Mas Adit masih bujang. Iya. Masih nyantai. Kalau saya dikejar anak istri lah. Iya. Harus tiap hari. Kok kalau belum saya. upload ini? Mau apa dimakan besok ya? Ya betul. Pancingan. Ngomongin tentang Mas Gondrong, ada fakta yang aneh nggak Mas sih selama kayak kalian kan mancingnya kan di hutan-hutan ya? Fakta-fakta gaib gitu ada nggak sih yang kayak wah begitu mancing diganggu apa segala macem, ada nggak sih? Dari Mas Adit deh. Sebenarnya sering ya. Sering ya? Sering. Hah? Kalau saya pribadi sering. Ganggunya gimana Mas? Siang. Cuman saya nggak tahu apakah itu binatang, apakah itu makhluk halus juga saya nggak tahu. Karena saya kalau ada seperti itu ya apa ya, ngalihkan pikiran aja. Sering gangguannya itu misalkan ya kayak di belakang kayak ada yang jalan gitu, ada suara-suara jalan seperti itu sering. Kadang ada seperti yang teriak, itu ada memang. Karena kadang mancingnya kan di tengah hutan. Iya. Sendiri? Iya, bahkan pernah saya pun nggak tahu. Jadi di kamera saya itu di rekaman itu ada Sosok. Iya, kalau bilangnya orang apa ya? Ops kah apa sih namanya? Oh, yang bulat putih itu. Nah itu jalan di apa ya di frame saya itu di layar itu. Itu yang ngasih tahu penonton bukan saya. Nah, saya juga nggak paham. Saya kira cuman kayak apa ya? Kayak bayangan aja, kayak bayangan putih dari pantulan matahari gitu. Tapi padahal posisi kamera kan diam di tripod gitu. Nah itu ada bayangan seperti itu.
Dan kebetulan memang lokasi tempat saya mancing ini itu zaman dulunya bekas camp. Jadi bekas camp Inutani dan di situ ada pohon ada rumah kosong, udah berpuluh-puluh tahun sudah kosong. Tapi banyak nggak Mas Adit dapat di situ? Banyak ya. Banyak ya. Ya. Dan kata yang saya sakit merinding. Dan kata orang-orang bilangnya sih itu nggak jahat. Bilangnya kalau misalkan ada seperti itu ikannya banyak bilangnya. Gitu. Kan makanya saya tadi tanya banyak nggak ikan? Banyak, sangat banyak. Mas Gondrong pernah nggak sih punya pengalaman kayak gitu Mas? Mistis apa segala macam? Pasti pernah. Oke. Yang namanya manusia kan kalau bisa harus percaya sama barang begitu kan. Oke. Tapi sekali saya diganggu itu ada suara aneh sama kebanyakan yang tak cari ketemunya hewan. Itu hewan ya? Hewan buas. Ada kik. Ternyata Buaya. kodok dipangan biawak. Nah gitu. Terus ada suara tak cari kemana-mana. Wah viral ini video saya ini kalau masuk video ini. Sekalinya Tak cari ternyata burung tiung bunyi-bunyi kayak manusia kan. Alah berarti susah pernah nyari. nggak sih Mas suaranya yang kayak gitu yang mendesah gitu di hutan? Baru kali ini dengar. Kayaknya di hutan enggak ada. Begitu dia cari suara mantan bro. Sakit banget Pak. Nah, terus kembali ke YouTube. Untuk Mas Adit sendiri sama Mas Gondrong, apakah tipikal YouTuber yang terganggu atau enggak terbantu sama omongan atau typingan netizen gitu loh di komentar? Di komen. Itu dilihatin nggak satu-satu komenan orang? Kalau saya ngelihat, dibalas ya? Walaupun nggak dibalas, tapi saya baca. Bacain ya. Nah Kalau itu misalkan komentarnya nggak terlalu Pedes. banyak gitu kan, ya itu ya dibalasin. Kalau udah banyak nggak dibalas. Kalau Mas Gondrong gimana? Ya dilihat semampu mungkin kayaknya Mas. Kok bentar lu, komentar paling banyak sampai berapa sih Mas? Saya pernah lihat sampai 6.300 gila. Paling banyak yang tentang tutorial nyari subscribe 0 sampai 1000 itu kalau tidak salah di atas 100.000 komentar. 100.000 komen. Iya. Sampai balas semua Mas. Tidak mampu, terus terang tidak mampu. Keriting tangannya, jari ini keriting kemarin balas sih. Nah, terus kalau untuk Mas Adit sama Mas Gondrong kembali kayak netizen kan sering tuh nggak mau tahu deh pokoknya. Ini video kok jelek banget sih. Ini videonya bagus banget nih, cakep nih. Nah, kepikiran nggak sama typingan yang begitu gitu loh kayak kenapa sih ini kayaknya settingan deh. Nah, ini kayaknya udah dipasang deh kayaknya gitu. Nah, tanggapan Mas Adit sendiri gimana? Apakah kepikiran atau udah bodo amat lah? Ya kadang kalau misalkan kata-katanya itu pedes banget gitu, kadang kepikiran gitu. Kadang saking jengkelnya, saking kepikirannya itu saya blokir akunnya. Iya, saya blokir akunnya. Itu saya blokir, jadi nggak ngelihat lagi sudah. Jadi komentarnya saya hapus. Karena komentar jelek itu kadang menimbulkan komentar lain yang jelek lagi. Hate speak. Makanya kadang saya blokir atau saya hapus. Karena ini yang satu merasa teraminkan oleh komen ini gitu ya kan. Mas Gondrong? Kalau Mas Gondrong ada hate speak-nya nggak Mas di komen-komen? Apa kuy? Apa itu? Bahasa apa itu? Itu komentar-komentar yang pedas. Ya, Jelek. ujaran kebencian misalnya. Apa sih Mas Gondrong Apa misalnya? sih ini pakai tripodnya apa? Tripodnya dari kayu. Banyak. Oh, banyak ya. Kalau sudah video rame, komen begitu pasti banyak yang masuk. Oke. Kadang tak tahu nggak ada apa-apa. Wih, sing petil lah, wih, sing palu, sing cangkul gitu. Maksudnya kata-kata kotor itu. Gitu. Itu. Petil itu apa? Hah? Palu. Penting sepeda. Pentil. Jadi kalau gini Mas, kalau menurut saya gini. Gimana, itu gimana? kan YouTube akun kita. Oke. Ya hak kita. Iya. Mau kita blokir mau ini ya kita. Kalau Adi terus terang ya kalau memang tidak suka langsung ku blokir. Gitu juga sama kayak Mas Adi. Oke. Biar kita puas, kita kan nyari puasnya juga. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi berarti kalian berdua ini setuju nggak dengan banyak YouTuber ngomong kayak gini? Gue bikin YouTube itu untuk menyenangkan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan Orang lain. netizen gitu loh. Jadi kadang-kadang ada YouTuber itu yang bodo amat lah. Penting gua upload video. Yang penting gue senang, Dapat hobi, dapat duit, sudah gitu. Nah kalian gitu juga nggak? Pas kontrol. Saya. Mas Gondrong. Mas Oh, iya, Gondrong ini, Mas, bentar saya potong dulu. Piye. Ini YouTube yang sampean buat ini murni sebagai Apresiasi. bukan sebagai mata pencaharian Heeh. atau kesenangan belaka?
Misalnya ini passion saya hobi mancing dan saya dibayar. Kalau untuk sekarang apa dulu? Oh, Ada dua macam ini. Ya oke. Kalau dulu mungkin untuk kesenangan. Sekarang Kalau sekarang memang iya. jadi mata pencaharian. Oh iya, kerjaan saya cuma satu itu sekarang. YouTuber. Only YouTuber. Langsung jebur ke situ aku. Jadi dagangan yang kemarin udah aku tutup semua. Oke. Iya. Biar bisa fokus, kalau aku pikiranku begitu. Kayaknya kalau bercabang-cabang pikiranku nggak mampu. Oke. Itu. Biar Pernah nggak sih bentar? Nggak boleh ketawa. Boleh ketawa di sini. Boleh ketawa. Kok saya ini yang tuan rumah di dalam Gini. Dulu yang bikin saya eye catching sama channelnya Mas Gondrong ini karena dia menggunakan handphone. Terus penontonnya banyak. Iki kayaknya sengaja iki. Terus penonton Eye catching iki apa? Eye catching iki apa iki? maksudnya Nggak ngerti artinya. bukan di kesempatan pertama tuh pokoknya langsung senang gitu. Kayak langsung ini apa sih gitu loh. Penontonnya banyak tapi kan visualnya pakai handphone gitu loh. Kelebihannya orang ini apa sih gitu ya kan? Sekalinya emang kontennya dia memang sederhana. Iya. Orang juga bersahaja. Editnya pun biasa banget dia. Bro, Mungkin kalau orang nggak tahu sih dikira nggak diedit. nah terus gini Mas Gondrong, pertanyaan saya, pernah nggak sih kepikiran upgrade gear, upgrade alat-alat misalnya? Awalnya dari handphone pakai kamera mirrorless atau DSLR, terus pakai mikrofon mungkin apa segala macam. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Atau merasa saya sudah senang dengan alat-alat ini gitu? Gini Mas, minta maaf dulu sebelumnya. Saya maafkan. Sekali lagi saya tak bilang, kalau sama saya jangan bahasa yang susah. Kayak ini tadi apa? Nih tak garis bawahi. Yang tadi apa namanya? Apa tuh? Eye catching. Upgrade itu aku nggak tahu. Terus terang jujur nggak tahu upgrade itu apa. Itu giliran saya jelaskan. Sama jawab apa itu? Gini, setelah bertahun-tahun nih Mas Gondrong udah nge-YouTube kan pakai HP nih. Iya betul. Mas Gondrong nggak pengen tuh HP-nya betul-betul dijadiin buat nelpon, WA atau apapun. Terus Mas Gondrong beli kamera kayak gini nih, Biar hasilnya biar hasilnya lebih